Kalau boleh jujur, gue cukup kecewa dengan pertandingan kemarin. Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Timnas Australia. Kita akan bahas di podcast atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Kita akan bahas soal pertandingan kemarin dan kenapa gue kecewa dengan pertandingan kemarin. Dan kenapa gue bilang Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Timnas Australia. Harusnya kan kebalik ya, harusnya itu Timnas Australia ditahan imbang oleh Timnas kita. Tapi kenapa gue bilang Timnas kita ditahan imbang oleh Timnas Australia, itu adalah karena ya gue mengharapkan lebih gitu. Gue punya ekspektasi Timnas mungkin bisa menang dengan 1-0 atau mungkin 2-0 atau mungkin 2-1. Gue punya ekspektasi seperti itu, jujur saja. Tapi ternyata kita malah dibantai habis-habisan dengan peluang-peluang yang mereka buat. Dan timnas kita mungkin bisa agaknya menyerang timnas Australia itu ketika menit-menit pertama. Wah, gila. Gue ketika nonton menit pertama, itu gila-gilaan betapa ekspektasi gue langsung meningkat tinggi ke Indonesia untuk bisa mencetak gol gitu. 1 gol aja untuk timnas Indonesia membobol Australia. Menurut gue, timnas akan jadi jauh lebih defensif daripada kemarin. Dan akan jadi jauh lebih fighting gitu untuk bisa mempertahankan gol yang mereka buat seharusnya. Tapi Tuhan berkehendak lain, timnas kita berhenti di menit 7 menyerang dan justru kebalikannya, timnas malah diserang habis-habisan, dicecer habis-habisan sampai akhirnya hampir kejebolan, hampir kemasukan. Ada banyak banget anjing. Dan untungnya timnas kita punya kiper yang jauh sekali secara kualitas daripada yang kemarin kita punya. Atau mungkin kita bisa bilang Nadeo, terus Hernando Ari. Gue bisa berani menyebut bahwasanya mereka mungkin levelnya belum ada di setara level Martin Paes. Martin Paes ini gila-gilaan. Kalau lu lihat di sosial media, Twitter, Threads, Instagram, semua, Facebook ya, semua sosial media dibanjiri oleh foto-foto Martin Paes yang kayak bonyok gitu. Bonyok banget anjing sama timnas Australia. Karena beberapa atau bahkan 7 atau 6 kali ya tim Martin Paes ini bisa menghadang atau menghalangi gol daripada Australia itu sendiri. Kena tiang pernah, kena pundaknya pernah, kena kaki belakangnya pernah, depan matanya pernah. Banyak sekali momen-momen yang cukup penting. Man of the match di Arab Saudi, beliau Martin Paes. Man of the match ketika lawan Australia, tentu Martin Paes juga menjadi man of the match. Tapi sayangnya ketika beres pertandingan dia langsung pulang ke Australia. Gila. Lu main bola, lu kerja anggaplah mungkin lu 8 jam gitu kerja ya. Tapi lu ketika mau kerja itu jauh gitu. Misal lu dari Indonesia, lu kerja ke Amerika, kerjanya cuma 8 jam. Tapi ketika beres kerja 8 jam lu capek, tapi lu diharuskan untuk bisa pulang lagi ke Indonesia pada saat itu juga. Capek banget nih Martin. Menurut gua pertahanan paling terakhir yang sangat menentukan apakah Indonesia bisa menahan imbang Australia atau dikalahkan oleh Australia. Tapi sebelum ada Martin Paes, itu ada Rizky Ridho dan J. Ijes, dan juga satu pemain yang cukup membuat gua happy gitu, yaitu adalah Verdong, J. Ijes, dan siapa? Rizky Ridho. 3 pemain ini bersinar sekali. Apalagi Rizky Ridho ya, beberapa kali dia sukses membuat hadangan-hadangan, mengclearance bola dengan sangat baik, dan membuat gue bangga tentu aja karena beliau adalah pemain Persija Jakarta. Tapi ada banyak orang bilang setelah match, kayaknya Rizky Ridho ini sudah saatnya untuk bisa bermain di luar negeri gitu. Apakah gue sebagai The Jackmania akan mengizinkan? Tentu aja gue harus bilang oke lah, emang udah saatnya Rizky Ridho untuk bisa abroad, meninggalkan Persija Jakarta, mungkin ke Korea, ke Jepang, atau mungkin ke Eropa gitu. Tapi dengan catatan harus dimainkan setiap match. Boleh lah cadangan 1-2 kali, asal jangan terus-terusan dicadangin gitu. Jadi ya, gue harap sih kalau misalkan Rizky Ridho memang sudah seharusnya abroad, boleh abroad. Tapi itu tadi syaratnya, harus dimainkan setiap match. Kalau enggak, dari 34 pertandingan mungkin 20 pertandingan bolehlah dimainin. Dikasih kesempatan. Jangan sampai dicadangin doang gitu, karena percuma.
Apalagi kalau misalkan Rizky Ridhonya tidak terlalu mengerti berbahasa Inggris gitu. Jadi ilmu yang masuk ke dia tuh kayak tek, teng, teng, karena nggak ngerti bahasa Inggris. Ya, kenapa gue bisa mengizinkan Rizky Ridho untuk bisa keluar abroad? Karena itu tadi bagus banget anjing. Sudah mulai konsisten di timnas. Kita tuh kayak punya apa ya? Kayak punya back naturalisasi, tapi mukanya muka Indo gitu. Rizky Ridho tuh bagus banget. Nah, yang kedua, timnas Indonesia walaupun peringkatnya, rankingnya, nah ini yang gua nggak suka sebenarnya. Ada banyak orang yang terlalu berfokus terhadap ranking FIFA, terhadap nomor atau urutan-urutan yang ada di ranking FIFA. Wah gila, kita rankingnya 130-an, tapi kita bisa mengatasi negara yang ada di ranking 20-an. Gila. Ya emang gila sih emang. Tapi maksud gue jangan terlalu fokus lah sama ranking. Kayak orang-orang tuh langsung nanya gitu. Setelah match langsung nanya, kita habis ini langsung ada di peringkat berapa nih ranking? Maksud gue, ngapain nanya kayak gitu? Hanya udah pasti naik lah. Gini loh, ranking FIFA itu akan terus kita dapatkan poin-poinnya, dan kita akan terus naik seiring berjalannya waktu, seiring progres timnas juga bagus gitu. Ini tenang aja, gue yakin kok soal ranking kita bisa jadi jauh lebih baik lagi. Yang sekarang nih terpenting dulu nih, nggak usah lah ngomongin ranking mah gitu. Malaysia aja cuma beda 4 peringkat gitu sama kita. Jadi ya udahlah. Nah, yang paling penting itu adalah komposisi pemain yang ada. Gini loh, ada timnas. Cuma beda 4 peringkat sama timnas Malaysia. Jadi apa bedanya? Nah, bedanya sekarang adalah komposisi pemain dan cara bermain itu sendiri. Jadi nggak usah ngomongin soal FIFA ranking gitu. Kita akan bisa menang lawan Australia, kita akan bisa menang lawan Jepang, kita akan bisa menang lawan Bahrain, kita akan bisa menang lawan China, kita akan bisa menang bahkan lawan negara-negara kuat lainnya kalau komposisi pemainnya itu ngekrep gitu, bagus dan terus berlanjut gitu. Jadi jangan terlalu ngomongin soal FIFA ranking lah. Kasarnya gini aja deh, siapa tuh yang juara di yang di Liga Inggris ya, lupa gua. Queen Park Rangers ya, bukan. Ya itulah. Oh, Leicester City kan pernah juara tuh di Liga Inggris. Apakah mereka selalu ada di peringkat-peringkat yang di atas setiap tahunnya? Kan enggak. Tergantung seberapa ngekerepnya itu pemain gitu, dan seberapa bagus komposisi pemain, seberapa balance komposisi pemain, dan seberapa bagus taktik yang dimainkan juga gitu. Kalau semua itu ngekrep, tentu aja mereka bisa juara. Karena ngekrep tadi. Gimana caranya kita bisa masuk ke Piala Dunia? Yaitu ngekrep, intinya ngekrep, skrupnya kenceng, dan ketika itu terjadi, tentu aja kita bisa menang melawan negara-negara lain. Walaupun gue harus mengakui bahwasanya mungkin peringkat 1 dan 2 akan diisi oleh Arab dan Jepang, tapi nggak apa-apa, kita akan ada di peringkat 3 atau 4. Kalau di peringkat 3 atau 4 ini bimbang aja terus gitu ya mainnya, nggak apa-apa. Peringkat 3 dan peringkat 4 ini kita akan isi, dan kita akan masuk ke ronde keempat. Yang mana ronde keempat itu ada, atau kita akan melawan dengan negara-negara yang juga ada di posisi peringkat 3 dan peringkat 4. Yang mana kekuatan atau komposisi pemainnya, atau secara secara kekuatan timnya juga mungkin sama dengan kita. Oke, apalagi kita di grup yang cukup neraka nih. Ada Arab, ada Jepang, ada Australia, ada Bahrain yang ngalahin kita waktu dulu 10-0 ya kan. Tapi ya sekarang sudah berbeda masanya, sekarang sudah berbeda zamannya, sekarang sudah berbeda pemain-pemainnya. Dan yang gue harapkan tentu timnas kita masuk ke peringkat 1 atau peringkat 2. Tapi tentu saja itu hanya hayalan belaka.
hanya impian belaka, karena yang paling realistis untuk timnas Indonesia saat ini adalah peringkat 3, kalau enggak peringkat 4. Untuk bisa masuk Piala Dunia, peringkat 3 dan peringkat 4 langsung ke ronde keempat. Dan apakah ronde keempat itu cukup realistis untuk bisa kita memenangkan semua pertandingan untuk bisa masuk ke Piala Dunia? Apakah realistis apa enggak? Tentu aja gue harus bilang realistis, karena komposisi pemain kita dari hari ini mungkin sampai tahun ke depan akan sama dan akan jadi jauh lebih kuat lagi dengan perkembangan pemain yang gue bilang tadi, kayak Witan, Rizky Ridho. Ini yang gue sedih juga sih, bakal diganti sama Max Silger ya, tapi gak apa-apa lah ya. Mungkin itu semua lagi-lagi akan dilakukan untuk Indonesia, oleh Indonesia, dari Indonesia. Kayak demokrasi prinsipnya nih, tapi nggak apa-apa. Mungkin untuk saat ini kita ya gitu-gitu doang, imbang. Tapi itu cukup membanggakan kita gitu dengan cara permainan kita. Terlepas skor yang ada, gua cukup bangga dan senang sekali, bahagia sekali rasanya. Oh gini ya punya timnas jago. Oh gini ya punya back timnas jago. Oh gini ya punya kiper timnas jago. Oh gini ya punya gelandang yang cukup bisa memainkan peran yang sangat bagus gitu di lapangan. Oh gini ya punya striker yang kurang. Strike Marcelino menurut gua masih kurang. Walaupun diganti Sananta masih kurang. Cuma satu tuh yang bisa kita andelin, yaitu adalah Wahaji. Anjing Wahaji. Siapa namanya tuh? Ragnar Ortmangun. Ya, itu aja untuk hari ini. Gue Rifa Fauzi. Semoga kita kedepannya bisa masuk ke Piala Dunia. Doain aja. Al-Fatihah. Amin. Tapi ya itu semua yang kita harapkan. Dan lu doain aja. Seperti yang gue bilang tadi, kita mungkin bisa masuk Piala Dunia karena Gus Dur sudah meramalkan ini semua. Itu aja untuk hari ini. Gue Rifa Fauzi. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Ciao ciao.